Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali belajar tematik, tema 3, subtema 1 muatan pelajaran PKN, KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol sila-sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Materi kita hari ini arti lambang Garuda Pancasila. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu pada pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita ke materi, Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuannya adalah Ananda mampu memahami arti lambang Garuda Pancasila serta mampu membuat ataupun menuliskan contoh daripada pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, karakter alfitian yang ingin kita capai adalah yang pertama, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Kemudian yang kedua, membiasakan diri menghargai aturan yang ada. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peta daripada negara yang kita sama-sama cintai, yaitu negara Indonesia yang dimulai dari Aceh sampai ke Papua ataupun Irian Jaya. Nah, atau yang biasa kita sebut ataupun sering kita dengar dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Nah, lambang daripada negara kita adalah burung Garuda. Nah, di sini akan Ustadz sampaikan, jelaskan sedikit tentang makna ataupun arti daripada bulu yang terdapat pada burung Garuda ini. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terdapat pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain adalah kita mulai dari tanggalnya. Tanggal 17 Agustus itu terdapat pada sayap daripada burung Garuda ini. Kalau kita hitung ini adalah 17. Nah, melambangkan ini tanggal daripada kemerdekaan kita 17. Kemudian Agustusnya itu di bulan 8. Nah, 8 ini terdapat pada bulu bagian ekor daripada Garuda Pancasila ini. Nah, ini ada 8 helai melambangkan daripada bulan kemerdekaan kita. Nah, sedangkan tahunnya, tahun 1945, 19-nya ada terdapat pada pangkal ekor daripada Garuda Pancasila ini. Ada 19 helai. Nah, 45-nya terdapat pada bulu bagian lehernya. Leher daripada Garuda Pancasila ini kalau dihitung berjumlah 45.
Jadi ini semua ada maknanya 17 Agustus 1945, yaitu pada kemerdekaan kita 17 Agustus yang biasa kita peringati ataupun kita rayakan setiap tahunnya. Nah, di bagian dada daripada Garuda Pancasila ini terdapat 5 lambang yang merupakan lambang daripada Pancasila. Nah, di sini Ustadz akan jelaskan sedikit tentang arti daripada lambang sila Pancasila. Yang pertama adalah bintang. Nah, bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Nah, jadi bintang ini ada dilambangkan daripada cahaya rohani setiap manusia. Sedangkan latar belakang yang berwarna hitam di sini itu melambangkan bahwa Allah ataupun Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Jadi itu arti daripada bintang dan latar belakang daripada bintang ini. Kita masuk kepada arti dari lambang kedua, yaitu rantai. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan berbentuk lingkaran yang saling terikat sehingga mempunyai kekuatan. Nah, mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Nah, mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki. Dan mata rantai yang berbentuk bulat ataupun lingkaran ini melambangkan perempuan. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah mata rantai yang satu kesatuan menjadi kekuatan yang kuat dari segi empat dan bulat ataupun lingkaran itu menunjukkan hubungan manusia yang saling membantu, saling membutuhkan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada ketiga lambang ketiga daripada sila-sila Pancasila, yaitu pohon beringin. Pohon beringin apa maksudnya ataupun apa artinya? Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal yang sangat kuat yang menunjang pohon ini tumbuh sehingga akar ini menjalar ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana sehingga pohon ini menjadi pohon yang sangat kuat. Akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak budaya yang sangat bermacam-macam. Pohon ini juga sangat kuat ya, kalau kita berteduh di dalamnya maka insya Allah akan sejuk dan terasa nyaman. Nah, artinya kita berada pada lingkungan yang sejuk, aman, yang bermacam-macam dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk kepada lambang yang keempat. Lambang yang keempat adalah kepala banteng. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banteng sebagai lambang sila keempat. Karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul, yang suka bergerombolan. Nah, hal itu sama seperti bermusyawarah. Orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Contoh yang sering kita lakukan, mengamalkan sila Pancasila yang keempat itu di sekolah seperti kita memilih ketua kelas. Nah, itu kalau kita memilih ketua kelas dalam musyawarah ataupun berdiskusi, maka itu kita sudah melakukan ataupun mengamalkan Pancasila yang keempat, yaitu
yaitu kepala banteng. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki yang terakhir ataupun yang kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan bahwa tumbuhan ini subur dan banyak di negara kita. Nah, padi merupakan pangan kita ataupun kebutuhan pokok kita. Nah, sedangkan kapas adalah sandang. Sandang ini juga kebutuhan pokok kita. Apa dari kapas? Itu bisa dibuat baju, jilbab dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semua merupakan kebutuhan pokok kita yang sangat subur di negara kita, di tanah kita Indonesia. Nah, itu lambang daripada 5 sila-sila Pancasila yang terdapat pada Garuda Pancasila. Jadi Ustadz ulangi, untuk yang kelima ini padi dan kapas melambangkan sandang dan juga pangan yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi makna daripada sila Pancasila ataupun arti daripada lambang sila Pancasila yang sudah Ustadz jelaskan. Apakah Anda semua paham materi kita hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau belum paham, nanti bisa diputar kembali video ini dan diulang-ulang lagi sampai paham. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah sampaikan materi tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, tugasnya hari ini adalah menuliskan masing-masing satu contoh pengamalan sila Pancasila. Insya Allah masih ingat ya pengamalan sila-sila Pancasila yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, kalau nanti ada yang lupa bisa diputar kembali untuk mengingatkan kembali Ananda untuk pada materi sebelumnya. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 4, 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, kaitan dengan materi kita hari ini terdapat pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Terdapat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ternyata Pancasila yang disusun oleh para pendiri negara kita itu bersumber daripada Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan adalah satu, Esa artinya satu ataupun tunggal. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membuat tugasnya, ditulis, kemudian nanti difoto dan dikirim ke Ustadz dan Ustazah. Nah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan diberikan kepahaman materi yang Ustadz sampaikan, dan tetaplah semangat dalam belajar walaupun kita belajar dari rumah kita masing-masing. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.